Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin. Dan kita pada hari ini akan mendiskusikan satu hal yang belakangan juga menjadi isu besar di Indonesia berkaitan dengan dana syariah Indonesia yang diduga kemarin ada kemacetan dana sekitar 1,3 triliun, melibatkan juga para tokoh dan figur publik seperti Dude Herlino ya sebagai brand ambassador-nya yang kemudian dituntut juga untuk ini gimana dana yang sudah kami investasikan kok nggak balik-balik ini kira-kira begitu. Dan kita sudah kedatangan pakar ekonomi syariah kita. Sudah lama kita nggak jumpa, beliau dulu juga sering kita ajak diskusi di sini, Mas Satria Utama. Gimana kabarnya Mas Satria? Alhamdulillah luar biasa. Mas Satria ini mendalami topik-topik tentang keuangan digital, tentang juga aspek syariah yang ada di dalamnya. Beliau juga tergabung dalam apa sih di ADC sebagai apa Mas Satria ya? Direktur eksekutif ya? Direktur eksekutif. Direktur eksekutif Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Jadi pas lah kita ngobrol sama pakarnya ini. Oke, gini Mas Satria ya. Kita kemarin kan tahu kasus yang mengemuka berkaitan dengan sebuah perusahaan namanya Dana Syariah Indonesia membawa institusi syariah, terus kemudian dengan model bisnisnya memungkinkan orang yang punya surplus keuangan berinvestasi yang langsung disalurkan kepada borrower begitu. Tapi sebelum kita diskusikan soal-soal yang berkenaan dengan itu, sebenarnya model bisnis ini kan sudah berkembang sebelumnya melalui institusi perbankan ya. Ya. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan ya. Lembaga intermediary institutions istilahnya ya. Financial intermediary. Nah, bisa dijelaskan dari awal terlebih dahulu Mas Satria. Sebenarnya lembaga financial intermediary ini apa sih yang diperankan oleh mereka? Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Syifa bisa hadir lagi di Wonder Home Podcast. Jadi mungkin melanjutkan diskusi kita yang dulu ya. Kita dulu sempat berbicara tentang uang sampai sejarah uang dulu ya. Kripto, kemudian ada investasi bodong juga gitu kan. Nah maka sering saya menyebutkan bahwasanya salah satu penemuan terbesar dari peradaban manusia itu yang pertama adalah bukan cuman listrik atau bukan cuman teknologi, tapi salah satu yang sangat signifikan pengaruhnya yang pertama adalah uang. Jadi ketika manusia menemukan currency, di mana currency ini kan terus berkembang seiring dengan peradaban. Mulai dari ada logam-logam, kemudian sampai sekarang mungkin berkembang ada fiat money yang kita gunakan sekarang. Kemudian dalam bertransaksi kita sudah menggunakan digital transaction, atau bahkan sampai yang terkini mulai muncul kajian-kajian mulai berkembang yaitu currency digital currency. Ini yang sudah berjalan seperti ada kripto yang dijadikan currency, atau juga bank-bank sentral di dunia, misalkan Bank Indonesia juga sekarang juga sedang menggarap project untuk membuat central bank digital currency. Central bank digital currency. Nah, kenapa uang ini sebagai, saya klaim lah ibaratnya sebagai penemuan terbesar peradaban manusia, karena dia yang mempertemukan semua kebutuhan manusia. Ya, uang itu kan sebagai perantara. Jadi kebutuhan apapun itu diselesaikan dengan perantara dari uang ini. Gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, dalam kita berekonomi itu kan tentunya ada ekonomi itu selalu terbagi menjadi dua, ada supply dan ada demand dalam perekonomian. Nah, dalam prakteknya misalkan uang tadi atau kekayaan tadi itu kan perlu dialirkan. Jadi semakin kekayaan itu mengalir ke dalam perekonomian, maka otomatis dampaknya kan akan semakin besar. Misalkan dalam Islam sendiri kan adanya pensyariahan tentang zakat, itu kan tujuan utamanya adalah supaya uang itu tidak diam,
supaya semuanya mengalir sehingga dampak ekonomi secara makronya itu menjadi lebih terasa, lebih berdampak kepada masyarakat secara umum. Nah, dalam konteks mengalirkan uang ini, maka kita akan ketemu dengan yang namanya ada pihak-pihak, sometimes ada pihak-pihak yang surplus. Jadi dari harta yang dimiliki tidak semuanya digunakan, tidak semuanya akan dimanfaatkan. Misalnya kalau dalam bentuk uang, kan nggak mungkin semua uang itu dihabiskan dalam satu hari. Sehingga ada dana yang surplus. Jadi istilahnya dia memiliki likuiditas lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, kemudian di lain sisi dalam perekonomian sendiri akan ada pihak-pihak yang membutuhkan dana lebih banyak daripada yang dia miliki. Misalkan seorang pengusaha gitu. Pengusaha pengen ekspansi gitu kan. Pertimbangannya apakah ekspansi ini akan dibiayai semuanya dengan dananya sendiri, atau apakah ekspansi ini akan kita share resikonya. Tentunya juga nanti akan berdampak ke share terkait keuntungannya juga kepada pihak lain, supaya apa, untuk memitigasi resiko. Sehingga pengusaha yang satu ini pada tahap ini berada pada pihak yang defisit. Nah, yang jadi kendala dalam perekonomian, bagaimana mempertemukan pihak yang defisit dengan pihak yang surplus atau sebaliknya. Likuiditasnya tadi. Kalau kita berbicara lingkupnya antar individu mungkin gampang. Saya tinggal bilang, Pak Syifa, ada uang nganggur nggak? Saya pakai ya. Gitu. That's so simple. Antar gitu. individu dalam Antar satu individu. kantor, dalam satu kampung gitu Iya. ya masih memungkinkan Itu bisa ketemu memungkinkan. secara langsung gitu ya. Tapi kan ekonomi ini kan makin lama makin luas. Lingkupnya makin luas. Nah, maka akan menjadi sangat tidak efektif ketika pertemuan surplus dan defisit tadi itu secara ibaratnya secara tradisional seperti itu. Nah, maka inilah yang akhirnya menghadirkan satu inovasi baru, yaitu munculnya perlu ada yang namanya lembaga yang memperantarai kedua belah pihak ini. Maka inilah cikal bakal, singkatnya, munculnya lembaga yang sering kita sebut dengan perbankan atau lembaga financial intermediary, lembaga perantara keuangan yang dia berfungsi menghimpun dana dari pihak yang surplus, kemudian menyalurkan kepada pihak yang defisit. Jadi kita nggak pihak yang surplus nggak perlu nyari siapa yang defisit, pihak yang defisit nggak perlu repot-repot mencari di seluruh Indonesia ini siapa yang surplus seperti itu. Okay. Semuanya terselesaikan dengan perbankan, sehingga uang itu akan mengalir menjadi lebih cepat dalam perekonomian. Atau kita ibaratkan kalau dalam satu body gitu kan, dalam satu badan, mungkin banking system ini ya dia seperti jantungnya yang akan mensuplai, yang akan mengatur, ini diambil dari mana, ini disalurkan kemana dan seterusnya. Nah, sehingga perbankan ini menjadi penemuan yang kedua, yang itu sangat setelah uang. Jadi uang, bagaimana mengalirkan uangnya, bagaimana mendistribusikan uang ini, maka muncullah inovasi baru, namanya muncul lembaga keuangan. Dan salah satu yang menerapkan yang cukup lengkap perannya adalah perbankan yang kita kenal sekarang ini. Cuman ada satu masalah yang itu ini menjadi kenapa perbankan perlu di-manage. Maka perbankan itu kan kalau kita lihat secara aturan, perbankan itu menjadi industri yang paling banyak aturannya, paling spesifik aturannya. Paling ketat ya. Paling ketat aturannya. Dan standarnya pun saya kemarin pernah mendengar hanya perbankan yang standarnya secara internasional itu ketika ada standar baru, maka itu akan gampang untuk diadopsi oleh negara dalam konteks nasional di negara-negara yang lain gitu. Karena memang berjalannya tidak hanya dalam lingkup dalam negeri, tapi juga sampai secara internasional banking system ini. Nah, cuman kalau boleh saya ini tadi itu ada satu permasalahan klasik dalam perbankan. Kenapa perlu manajerial sedemikian rupa ini? Ada istilahnya namanya likuiditas. Likuiditas. Ada perbedaan kadar likuiditas
antara pihak surplus dengan pihak defisit. Kita ilustrasikan seperti ini. Kalau kita pada pihak yang surplus ini ketika menitipkan dananya ke produk-produk perbankan, produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, likuiditasnya kan misalkan yang paling rendah. Likuiditas paling rendah itu artinya berarti mengendapnya paling lama. Itu mungkin deposito. Deposito itu paling rendah likuiditasnya secara umum 1 tahun, 12 bulan. Belum lagi kalau kita turun ke likuiditasnya yang lebih tinggi. Contohnya tabungan. Tabungan itu kan masuk tadi sore, malam ini diambil semuanya juga bisa. Walaupun mungkin hanya ada batasan maksimal mengambil dan lain sebagainya. Sehingga secara likuiditas ini lebih tinggi likuiditasnya. Kemudian baru nanti ada giro yang jauh lebih tinggi lagi likuiditasnya. Jadi ibaratnya likuiditas di pihak surplus itu sangat tinggi, yaitu likuiditasnya paling maksimal cuma 1 tahun. Sedangkan ketika perbankan ini kan mempuling semua dana tadi yang dihimpun, kemudian dia akan kelola dalam bisnisnya. Apa? Yaitu disalurkan kepada pihak-pihak yang defisit dalam bentuk-bentuk produk-produk pembiayaan atau produk-produk kredit, baik itu konsumtif maupun produktif, atau mungkin kalau yang syariah juga banyak alternatifnya. Dan itu disalurkan. Nah ini yang menarik. Ketika terjadi penyaluran dana kepada pihak-pihak defisit ini, secara dalam konteks likuiditas paling rendah. Paling tinggi, yang likuiditasnya paling tinggi kalau kita bicara perbankan, kalau kita pinjam uang atau mengajukan pembiayaan ke perbankan, itu kan paling cepat 1 tahun. Jangka paling waktu. lama, bahkan apalagi ke sektor properti, itu perbankan sekarang 15 tahun. Bahkan ada program-program yang menyasar anak muda, milenial, yang mungkin baru fresh grade, baru bekerja, itu sampai ditawarkan sampai 25 tahun. Ini kan uang yang sama. Yang di sini tadi likuiditasnya yang dihimpun sangat di tinggi sini, di sisi surplusnya, sementara di sisi ini paling cepat setahun. Paling cepat setahun. Nah, sehingga ada gap di situ kan dari sisi likuiditas. Nah, tapi ini yang menarik dari sisi perbankan. Perbankan punya kemampuan untuk memanage ini. Memanage uang yang tadi. Memanage uangnya tadi, memanage antara likuiditas yang tinggi di sisi kiri, berlawanan dengan likuiditas yang sangat rendah di sisi kanan. Nah, jadi ada banyak toolsnya untuk memanage, baik itu dari ada kebijakan terkait penyisihan dana, misalkan nggak boleh semuanya disalurkan, misalkan ada yang namanya giro wajib minimum, tapi itu kan kecil sekali, mungkin hanya sekitar taruhlah 5%, hanya 5% yang disisihkan, 95% itu boleh disalurkan. Nah, kenapa ini sangat memungkinkan? Karena diasumsikan uang ini kan berputar terus. Uang ini berputar terus. Dan si para pemegang dana ini, let's say yang tabungan tadi, kan gak mungkin semua, misalnya nasabahnya ada 1 juta orang. Gak mungkin semuanya dalam 1 hari 1 juta orang ini akan narik semua uangnya. Kan diasumsikan seperti itu. Sehingga berapa yang perlu kita siapkan untuk kepentingan likuiditas? Ya secukupnya saja sesuai prediksi kira-kira siapa yang akan menarik. Kecuali kalau ada rush gitu ya. Rush itu kan dampak. Nah, dan rush pun tetap bisa di manage. Ya. Itu kan yang terjadi ketika kita 98 case-nya itu. Kenapa terjadi krisis moneter 98? Salah satu dampaknya terjadi rush, yang mana penyaluran dana itu mostly banyak disalurkan ke sektor-sektor properti yang itu sangat low liquidity. Tadi yang jadi sulit untuk diambil dikembalikan secara langsung gitu. Nah, jadi ini yang menarik, yang satu pola manajemen yang sangat menarik dalam perbankan. Bahkan krisis tahun 2008 Amerika Mortgage. itu juga salah satunya akarnya adalah dari krisis likuiditas. Kegagalan memanage likuiditas. Nah, jadi sehingga akhirnya menjalar ke seluruh sektor keuangan di dunia gitu. Nah, jadi perbankan sudah sangat ready untuk memanage ini. Kemudian yang kedua, ada juga tantangan bagi perbankan adalah
ketika menyalurkan dana, Hmm. ketika mau menyalurkan dana itu kan pasti dilakukan assessment sedemikian rupa. Untuk yang konsumtif jelas dipastikan pendapatannya berapa, mampu tidak membayar. Untuk yang produktif dipastikan diakses kelayakan usahanya, prospeknya bagaimana, semuanya dianalisa. Tapi kan akan selalu ada faktor-faktor X yang bisa menyebabkan kredit tadi atau Macet. pembiayaan tadi bermasalah. Mulai dari bermasalah sampai endingnya macet. Sehingga ada istilahnya kalau di perbankan itu non-performing. Non-performing. Jadi loan. yang nggak perform loannya atau financingnya, mulai dari dia telat-telat sampai nanti ada yang macet. Dan itu pun sudah ada pola manajemennya, ada penyisihan dana yang harus disisihkan oleh perbankan untuk membackup ini. Backupnya dari permodalan gitu. Jadi kalau ini benar-benar macet, backupnya dari mana? Bukan dari uang nasabah ini, tapi backupnya dari modal perbankan. Sehingga di perbankan itu juga ada peraturan yang sangat ketat terkait kekuatan permodalan. Jadi ada perbandingan. Misalnya contohnya, kenapa banyak ketika terjadi gejolak ekonomi dunia, banking kita dianggap cukup bagus karena secara permodalan banking kita sangat kuat, apalagi kalau dibandingkan dengan tahun 98. Kalau permodalan perbankan itu didapat dari mana? Kalau permodalan dari para pemegang saham. Oh, dari pemegang sahamnya ya. Tapi porsinya misalkan persentasenya mungkin modal itu hanya 10% dari total aset perbankan. Mostly 90%-nya itu adalah dana pihak ketiga tadi, dana pihak-pihak yang surplus tadi. Yang nabung dan segala macamnya tadi itu. Nah ini kan, jadi ini berjalan puluhan tahun, dan apalagi sekarang dengan era digitalisasi, perbankan lebih punya tantangan dalam memanage likuiditas karena uang keluar itu tidak selalu uang yang keluar dalam bentuk mengambil ke teller. Sekarang hampir nggak ada yang ngambil ke teller atau ngambil ke ATM, tapi uang keluar, uang perputaran likuiditas itu pindah dari satu rekening ke rekening yang lain. Sehingga sometimes ini menjadi lebih mudah untuk di-manage karena dia tidak perlu menyediakan dalam bentuk cash, hanya sebatas memindah-mindah dalam akun gitu kan. Antar akun dipindah angka gitu. Saja bentuknya. Angka saja selama tidak keluar ke bank lain gitu. Kalau keluar ke bank lain maka dia harus ada dana yang dipindahkan ke bank lain gitu. Tapi intinya itu yang menarik yang kita pelajari dari perbankan adalah kemampuan memanage likuiditas di tengah tantangan tadi, gap yang sangat rumit tadi, 1 dibanding 1 paling maksimal, yang di sini 1 paling minimal. Itu kan 1 hari dengan 1 tahun tadi itu. Satu ya paling. Oke. Terus yang lain adalah kalau sebentar Mas, kalau LPS itu fungsinya di mana? Ketika kan tadi ada permodalan, modal perbankan, ada uang likuiditas dari orang yang surplus uangnya menaruh di perbankan. Ketika terjadi rush atau terjadi krisis, ada non-performing loans dan segala macam itu masih bisa ditangani pengelolaan di perbankan lah. Nah, fungsinya lembaga penjamin simpanan itu kapan dia masuknya tuh? LPS kan sesuai dengan namanya lembaga penjamin simpanan. Berarti menjamin simpanan publik yang ada di perbankan. Supaya apa? Supaya ketika resiko-resiko perbankan tadi terjadi, simpanan publik ini aman. Maka di situ nanti ada ketentuan. Misalkan, batasannya di satu rekening itu maksimal 2 miliar. Berarti kalau lebih dari 2 miliar, dia tidak masuk kriteria dijamin oleh LPS. Kemudian ini juga yang jadi rem bagi perbankan adalah di sisi mungkin kalau konvensional terkait bunga yang diberikan. Ada batasan bunga yang diberikan. Jadi misalkan suku bunga sekarang misalkan di angka 5%, maka mungkin bunga deposito ditentukan oleh LPS, bunga deposito yang dijamin maksimal 6%. Sehingga kalau ada perbankan yang menawarkan, biasanya ini ada perbankan yang seperti itu, tapi bank-bank yang relatif lebih agak kecil atau bank-bank baru kadang untuk menarik nasabah, dia menawarkan deposito yang lebih tinggi dari batasan LPS tadi, bunganya. Nah ini punya resiko. Resikonya apa? Tidak masuk kriteria dijamin oleh LPS. Karena
menawarkan imbalan yang lebih tinggi. Sehingga kan dari sisi persaingan bunga di sini juga akhirnya ada batasan, ada remnya. Jadi supaya perbankan itu tidak saling berlomba-lomba menawarkan bunga setinggi-tingginya untuk menghimpun dana. Karena nanti dampaknya adalah ke penyalurannya juga akan semakin jadi tambah mahal gitu kan. Kemudian baru peran LPS berikutnya ya ketika terjadi masalah di perbankan. Ketika terjadi masalah banknya sampai harus dilikuidasi, maka ya LPS yang sebagai pihak yang mengasuransi dari dana-dana masyarakat tadi gitu. Case-nya misalnya mungkin kalau yang cukup ini di Indonesia misalkan Bank Senturi. Di Bank Senturi itu banyak yang tidak kembali uangnya karena tidak sesuai kriteria dari jaminan LPS tadi gitu. Nah, itu peran LPS. Nah, kemudian ini yang menarik ketika muncul model-model lembaga keuangan yang baru. Nah, LPS bisa masuk atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya ini simpanan atau bukan? Kalau konteksnya kalau LPS itu memang simpanan di perbankan. Iya. Kalau di lembaga keuangan yang saya nggak tahu, kalau yang di luar perbankan ada juga nggak yang masuk dalam konteks LPS? Misalnya saya nggak tahu koperasi kah atau apa ya? Kalau koperasi tidak ya. Kalau bank pembiayaan rakyat misalkan BPR gitu. BPR kan masih perbankan. Sehingga sistem perbankan. tetap masuk di LPS. Sehingga biasanya logonya itu kan diawasi OJK dijamin LPS. Oke. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu untuk yang mungkin cerita singkatnya tentang sekompleks dan seperfect itu sistem banking. Nah, kemudian yang menjadi tantangan adalah saya mengikuti ini kebetulan di 2017-18 itu mulai muncul penggunaan handphone jadi lebih banyak, penggunaan smartphone, internet jadi lebih cepat mengakses ke semua lini gitu kan. Bahkan siapapun sekarang punya handphone dimanapun gitu kan. Sehingga berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap penetrasi teknologi informasi ini kan jadi kencang sekali. Sehingga akhirnya permasalahan bagaimana mempertemukan antara surplus dan defisit yang awalnya ini manage oleh perbankan tadi, muncul satu inovasi. Sepertinya dengan teknologi informasi yang sekarang kita bisa kok ketemu langsung dengan bisa mempertemukan secara langsung antara surplus dan defisit ini. Nah, maka akhirnya muncullah inovasi untuk meng-create model bisnis lembaga keuangan yang baru. Salah satunya muncullah ada yang namanya peer-to-peer lending, equity crowdfunding, peer-to-peer lending, crowdfunding, itu model-model baru ya. Model-model baru yang sebenarnya kalau modelnya saja mungkin sudah lama bisa dilakukan. Let's say misalnya kalau kita merunut pada apa yang kita bincangkan dulu, awalnya barter itu kan sebenarnya peer-to-peer lending tapi direct without intermediary gitu. Ya langsung. Atau ya pinjam meminjam uang dengan teman itu kan peer-to-peer lending sebenarnya. Terus kemudian difasilitasi dengan uang gitu kan, tidak langsung barang gitu. Betul. Terus kemudian setelah dengan uang dimanage oleh perbankan. Nah, sekarang muncul nggak harus diintermediasi oleh perbankan, bisa juga balik modelnya adalah sebenarnya peer to peer. Iya, bisa langsung ketemu. Bisa langsung ketemu gitu. Sehingga ditawarkanlah model ini gitu. Muncullah ada platform-platform yang mencoba menawarkan. Sehingga akhirnya di awal otoritas sendiri bingung gitu kan. Kalau konteksnya pinjam meminjam harusnya seperti perbankan gitu. Sehingga regulasinya ini kan masih terus berkembang. Kalau tidak salah peraturan OJK-nya sendiri terkait peer to peer itu baru ada 2 kali perubahan peraturan. Bahkan di awal itu ada modelnya seperti ini. Terdaftar dan berizin. Terdaftar dan berizin. Terdaftarnya tetap di OJK atau di mana? Terdaftar itu statusnya dulu di awal-awal. Jadi semuanya silakan berjalan sambil mengurus izin, daftar dulu gitu. Dan itu boleh legal, berarti dia masuk dalam kategori pinjaman daring yang legal gitu. Kemudian lambat laun akhirnya
mereka harus mengurus perizinan, ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK terkait permodalan menjadi lebih ketat seperti itu. Nah, baru statusnya berubah menjadi berizin oleh OJK. Dan sampai saat ini pun kalau kita lihat dari sisi peraturan, kalau kita lihat aturan perbankan itu biasanya semuanya kan diatur. Ada muncul peraturan OJK-nya, maka akan diikuti dengan surat edaran untuk menjelaskan peraturan itu. Kemudian nanti ada lampiran terkait itu. Di semua perbankan. Di semua lini perbankan itu ada. Nah, sedangkan kalau kita lihat di fintech ini, peraturannya masih sifatnya umum, masih in general. Karena ada istilah di masa-masa awal dulu ada yang namanya regulatory sandbox. Jadi mereka dibiarkan regulatory sandbox. Kotak pasir gitu. Jadi silakan, karena ini model baru. Kalau kita tidak mengizinkan karena nggak ada aturannya, maka itu kan akan menghambat inovasi. Nah, maka silakan dijalankan dengan model terbatas. Aturannya kapan? Aturannya kita akan evaluasi ngikutin perkembangannya. Jadi nanti kalau ada masalah, oh ini ternyata munculkan masalah nih, kita atur. Gitu. Oke, jadi itu tahun kalau di Indonesia mulai tahun 2017-an itu. Hype-nya mungkin 17, 18. Nah, itu pionirnya lembaga seperti Investri, Investri. Kemudian ya Dana Syariah. Itu juga menjadi yang Dana awal. Syariah ini juga, terus kemudian itu melalui apa model tadi itu penghimpunan dananya crowdfunding atau yang peer to peer tadi itu, Mas? Sebenarnya ada dua model ya, ada dua model. Ini juga nanti yang membedakan antara financial intermediary dengan yang langsung. Jadi model yang pertama itu sifatnya peer to peer lending, berarti mempertemukan antara lender dan borrowers. Jadi ada borrowers yang membutuhkan dana untuk sesuatu, maka dipertemukanlah oleh platform ini dengan lendernya, pemberi, siapa yang mau minjemin uang gitu. Nah, maka biasanya kalau peer to peer yang seperti ini kecenderungannya sometimes bisa tapi kalau peer to peer itu kebanyakan produktif. Peer to peer dan crowdfunding ini kecenderungannya pendanaan yang sifatnya produktif. Nah, karena kalau yang untuk bisnis-bisnis yang produktif, bukan konsumtif. Karena kalau yang konsumtif itu bukan menggunakan model peer to peer atau crowdfunding, tapi sebenarnya model-model seperti fasilitas pembiayaan yang sudah berjalan sebelumnya. Misalnya kalau kita mau beli televisi gitu, biasanya ada yang nawarkan nih, bisa dikredit gitu. Oh, kredit ya. Nah, jadi ada satu perusahaan ya, atau mungkin seperti multi finance ketika beli kendaraan bermotor gitu. Kan kita nggak bisa nabung di multi finance, tapi multi finance bisa memberikan uang kepada seseorang yang butuh dana. Oke, itu memang semuanya konsumtif kebanyakan. Biasanya yang konsumtif cenderung masuk ke sana. Cuman lembaga-lembaga ini yang mendigitalisasi gitu. Mereka juga mendigitalisasi sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Ini kadang yang sulit dibedakan oleh masyarakat. Semua yang online itu dianggap seperti tadi, misalkan seperti pindar-pindar konsumtif tadi gitu. Padahal ada loh online ini yang memang menawarkan model baru, dan bahkan ini menjadi salah satu alternatif bagi sektor-sektor produktif untuk mengakses pendanaan. Sebenarnya menjanjikan juga itu ya. Iya. Karena kan ini tingkat inklusi kita atau kemampuan perbankan untuk menyalurkan pendanaan juga kan mungkin tidak bisa sampai maksimal 100%, maka akan ada sektor, ada area yang ini belum tergarap gitu. Nggak terjangkau oleh perbankan. Entah karena terjangkau karena lokasi atau mungkin karena terjangkau karena faktor-faktor yang lain, kelayakannya atau istilahnya bankability-nya, misalkan mungkin unbankable. Biasanya masuk di sektor-sektor UMKM, usaha-usaha kecil. Itu kan sulit untuk mendapatkan akses ke perbankan karena misalkan butuh dananya cuman 5 juta atau 10 juta, kan sangat tidak efisien kalau mengajukan pendanaan ke perbankan.
Maka perbankan biasanya ambil yang di agak-agak besar, kemudian nanti yang agak kecil mungkin kalau normalnya ke BPR atau nanti ke koperasi atau ke BMT. Dan ini juga bisa ada alternatif, yaitu melalui platform peer to peer tadi. Intinya peer to peer ini dia bisa mempertemukan langsung, sehingga saya minjem uang ke Pak Sipa gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Gimana saya bisa ketemu dengan Pak Sipa? Ada perantaranya platform peer to peer ini. Jadi solusi itu yang mereka tawarkan. Kayak Investri, Dana Syariah ini perannya sebagai ini tadi fasilitator peer to peer-nya ini tadi. Bahkan ada mungkin riset-riset awal ya tentang itu sampai mengglorifikasi lah istilah saya, itu mengatakan perbankan akan tergantikan dengan apa? Dengan peer to peer. Kenapa? Karena kita nggak butuh perantara lagi, kita nggak butuh penengah lagi gitu. Kita bisa langsung ketemu kok dengan pihak lain gitu. Tapi akhirnya saya lihat mungkin ini mengabaikan sekompleks banyak resiko loh yang perlu di manage gitu. Betul. Siap tidak menanggung resiko itu gitu. Resiko-resiko itu tadi, likuiditas rendah tingginya tadi itu kan nggak kelihatan kasat mata dan secara spontan begitu bisa dinilai. Kemudian resiko tidak performnya pendanaan yang diberikan itu kan jadi resiko yang harusnya juga bisa disadari gitu. Sebenarnya yang harus juga let's say harus dipelajari atau diwaspadai oleh lembaga-lembaga penyedia jasa peer to peer ini tadi dari sisi perbankan ya. Kan ada sisi non performing loans, ada kredit macet dan segala macam gitu. Hal-hal apa yang sebenarnya agar peer to peer ini tidak loan performance-nya bagus gitu, agar tidak terjadi kemacetan. Itu apa yang instrumen yang mereka punyai? Oke. Kira-kira. Paling tidak sebenarnya mereka melakukan asesmen bisnis yang sebenarnya cukup lengkap gitu. Dan kalau kita lihat yang normal terjadi, ya nggak semua bisnis yang mengajukan itu akan di-approve. Ada proses untuk mengakses siapa nih yang akan layak untuk ditampilkan di website untuk ditawarkan kepada para lender. Bahkan terkini itu juga banyak riset, saya pernah membaca itu, banyak yang mencoba mengembangkan model-model assessment berbasis teknologi. Jadi kalau model assessment kredit perbankan kan sangat mungkin normatif. Jadi ada karakter dan lain sebagainya, dinilai keuangannya. Ini sekarang sudah banyak yang mencoba mendevelop gimana ya, misalkan kita bisa lihat orang itu karakternya benar-benar amanah atau tidak. Itu bisa dilihat misalkan dari track record sosial media atau itu mulai banyak yang mengembangkan secara statistik untuk menilai seseorang. Pengelola gitu. Ininya ya, pengelola bisnisnya ya. Jadi dari sisi transaksi semuanya juga sudah mulai banyak yang mencoba mendevelop, apalagi dikaitkan dengan dibantu dengan artificial intelligence, itu juga untuk sudah mulai banyak sih yang mencoba mengembangkan itu gitu. Jadi asesmen terhadap calon ada alternatif sudut pandang dalam menilai. Tapi kenapa sampai terjadi terus kemudian kasus Investri itu kan para pengelolanya juga terus kemudian sampai di penjara itu semuanya. Bahkan salah satu diantaranya adalah juga mantan pengelola bank muamalat, bank berbasis syariah begitu. Artinya dan ada produk syariahnya juga waktu itu. Ada produknya syariah juga di Investri itu. Produk syariah yang ditawarkan. Itu apa yang menyebabkan? Kan ini tadi kan kalau kita bicara soal ideal kan sangat ideal sekali. Bagaimana lender bisa ketemu langsung sama borrower dan kemudian mungkin ada sekian fee administrasi gitu buat fasilitatornya begitu. Tapi di mana masalahnya sehingga itu juga sampai 2, sekian triliun ya Investri itu ininya kemacetannya atau kerugiannya gitu. Sebenarnya kalau dari sisi batasan terkait, ada batasan-batasan tidak untuk menentukan zona kritis ini bermasalah atau tidak. Sebenarnya di
peer to peer pun sudah mulai ada aturan tentang itu gitu. Cuman yang sebenarnya permasalahan utamanya adalah karena resiko di situ itu kan akan langsung yang nanggung cuman lender. saya gitu. Cuman lender yang kan ini satu project resiko dari borrowernya ini yang nanggung ya resiko ini ditanggung oleh lender ini kan. Ini saja tidak di-share ke lender-lender lain yang ke project lain kan. Ya. Itu bedanya dengan ketika di perbankan. Ketika di perbankan karena dana di pooling, bahkan resiko-resiko ini dicadangkan ditanggung oleh permodalan dari perbankannya itu sendiri. Saya rasa permasalahan sistemiknya itu di situ gitu. Jadi ini yang belum ketemu solusinya gitu. Maka akhirnya muncul hipotesis jangan-jangan model ini tidak model bisnis seperti ini tidak relevan gitu. Jangan tetap harus diperantarai perbankan saja supaya hal-hal seperti ini termanage gitu. Karena kan di perbankan wajar kok ada pembiayaan, ada kredit bermasalah itu ya sesuatu yang wajar selama masih normal gitu. Tapi mungkin nggak ada, let's say ini kan dianggap sebagai sebuah inovasi dalam konteks fintech ya, mempertemukan antara peminjam dengan yang butuh pinjaman antara lender dan borrower secara langsung. Karena masih baru, otomatis kan mereka tahu lubang-lubangnya di mana. Ada kasus Investri, ada kasus Dana Syariah Indonesia gitu. Mestinya mereka berpikir, oke, salah satu alternatif solusinya ya perbankan, tapi kita nggak ke arah ke sana, misalnya begitu sebagai pengelola pengelola peer to peer bisnis gitu. Nah, kira-kira oke, kita sudah mulai untuk mengakses secara diligent, secara ketat calon-calon yang mengajukan ke kita, tapi ini bisa jebol juga gitu. Saya nggak tahu. Mungkin mereka masih cukup optimis ini menjadi inovasi, tapi agar selain dari sisi sininya tadi itu, dari sisi borrowernya diperketat, ada area-area mana yang kira-kira menjadi koreksi, harus menjadi koreksi bagi si kalau dalam konteks dana syariah itu kan, kalau kita berbicara dia hanya fokus di satu sektor projectnya. Misalkan kalau kita lihat dari mungkin kita buka websitenya, bentuk produk pendanaannya itu salah satunya yang pertama produk terkait pembiayaan project properti. Jadi mendanai projectnya. Misalkan saya developer, kemudian ini saya ada project gitu untuk pengadaan tanahnya gitu. Nah, maka saya butuh pendanaan dong. Nah, maka masuklah difasilitasi oleh dana syariah tadi gitu, masuk ke pendanaan untuk mendanai itu, sehingga secara syariah compliance ini menjadi project yang memang memenuhi secara ketentuan syariah karena ada objeknya. Karena peer to peer kan biasanya menggunakan akadnya jual beli murabahah. Jadi apa yang ada objeknya nggak ada objeknya apa untuk pembelian, misalkan pembelian tanah. Pembelian tanah kemudian diperjualbelikan sehingga nanti ada margin yang bisa dibayarkan kepada para pemberi pinjaman tadi, pemberi pinjaman tadi gitu kan. Nah, kemudian di situ juga sudah di backup ada jaminan, jadi berupa tanahnya itu sendiri bahkan jaminannya jadi jaminan ada di propertinya itu ya. Iya. Di properti tanahnya. Yang paling gampang ya properti tanahnya itu kan yang dijaminkan. Bahkan kalau saya baca itu sampai nilainya itu mungkin nilai jaminannya harus di atas 100% dari nilai dananya. Misalkan kalau dananya 1 miliar, maka jaminannya mungkin harus nilainya misalkan 1 miliar 1,2 atau 1,3 gitu. Atau misalkan kalau tanahnya 1 miliar maka nggak boleh sepenuhnya 1 miliar itu didanai gitu. Misalkan harus ada sebagian yang disisihkan yang itu dia didanai sendiri oleh developernya gitu. Jadi sampai seperti itu sebenarnya secara sisi backup itu sudah cukup bagus gitu. Sudah bagus dan syariah compliance-nya sudah terpenuhi dari sisi situnya. Cuman yang jadi permasalahan mungkin lebih ke portofolio bisnisnya. Jadi ini karena sangat fokus ke
properti, maka properti ketika ada kelesuan di sektor properti, ini kan hampir semua project yang didanai ini properti semua. Ya mereka kalau di sektor bisnis yang sama, maka otomatis ya wajar saja dong akan terjadi mungkin awalnya sedikit, lama-lama kan menjadi banyak ketika terjadi kelesuan, dan wajar akhirnya terjadi yang namanya dari sisi borrower nggak mungkin terlambat untuk memenuhi kewajiban. Nah, maka otomatis akan terlambat juga pemenuhan kewajiban kepada para lender. Atau jangan-jangan misalkan di awal ketika masih sedikit, ini mungkin coba ditutupi gitu dengan cara misalkan oke, kita sisihkan dari yang lancar dulu untuk. Tapi ini hipotesa. Oleh borrowernya atau oleh penyedia jasa platform. Supaya apa? Supaya tidak terlihat ada problem. Ada gejolak gitu. Tapi kan lama-lama ini kan menggulung kan. Tinggal nunggu meledaknya saja gitu. Kalau modelnya seperti itu gitu. Sehingga secara ekonomi sebenarnya memang fokus ke satu sektor saja itu menjadi satu hal yang risky ya, beresiko. Kemudian juga belum lagi karena faktor eksternalnya ya fokus ke satu sektor, kemudian ada dampak ekonomi masuk ke situ, pembelian properti melambat. Nah maka otomatis kinerja dari borrower ini juga menjadi lambat gitu kan, sehingga ini berdampak.